Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Fadli Suko Wiryanto, SPD MSI CDIF, dan kepada Bapak Ibu sekalian Program Studi Ekonomi Syariah yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan mengenai gambaran umum penelitian yang akan dipakai untuk tugas akhir saya, yang berjudul Pengaruh Halal Awareness dan Akses Informasi Halal terhadap Persepsi Country of Origin pada produk kosmetik impor di kalangan Gen Z wilayah daerah khusus Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septiana Anwar dengan NIM 2210116004, Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan terkait masalah penelitian yang mencakup latar belakang dan urgensi, di mana terdapat 6 poin pertama, di antaranya 5 poin latar belakang dan 1 poin urgensi. Baik, poin pertama, kosmetik telah menjadi kebutuhan utama bagi wanita dan mendorong pertumbuhan signifikan industri kecantikan, baik dari merek lokal maupun internasional. Berdasarkan proyeksi Statista tahun 2024, nilai industri kecantikan dan perawatan pribadi secara global diperkirakan mencapai 646,20 miliar US dollar dan segmen terbesar di pasar ini adalah perawatan pribadi dengan pasar kosmetik Indonesia sebesar 1,94 miliar US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan konsumen terhadap produk kecantikan semakin meningkat dan mendorong pertumbuhan. Lalu, poin kedua, Indonesia dengan negara populasi terbesar keempat di dunia dan mayoritas penduduk muslim, yakni sebesar 87,08%, namun hingga saat ini Indonesia masih belum mampu menguasai pasar global, khususnya dalam sektor kosmetik. Kondisi ini menyebabkan dominasi produk kosmetik impor di pasar domestik terus meningkat. Kemudian poin ketiga, meski pasar kosmetik di Indonesia didominasi oleh produk lokal, tak dipungkiri bahwa produk impor juga tetap memiliki pangsa pasar yang signifikan, seperti saat ini negara Cina menjadi pemasok terbesar pasar kosmetik impor di Indonesia, dan pemasok terbesar berikutnya diikuti oleh Korea Selatan, Prancis, Amerika Serikat, dan lain-lain, yang mana menunjukkan produk impor tetap menjadi pemain penting di pasar Indonesia. Sejalan dengan country of origin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas produk, harga yang kompetitif, dan strategi pemasaran yang agresif. Kemudian pada poin keempat, dengan adanya pernyataan bahwa Indonesia peringkat keempat dengan populasi mayoritas penduduk muslim, kesadaran akan produk halal menjadi concern utama, khususnya pada kalangan generasi Z, sebab Gen Z sebagai kelompok demografis terbesar di Indonesia sebesar 74,93 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2025, dan menurut beberapa penelitian sebelumnya, kesadaran produk halal pada Gen Z masih tergolong rendah, hanya sekiranya 18,6% yang memprioritaskan label halal dan lebih mementingkan keamanan produk yang telah terdaftar di BPOM dalam memilih produk kosmetik. Maka dari itu, halal awareness perlu ditingkatkan per individu khususnya umat muslim pada Gen Z, sebab Gen Z menjadi konsumen produk kecantikan terbesar dan paling berpengaruh. Salah satunya dengan cara menyediakan kebutuhan konsumen muslim seperti halal ketersediaan informasi halal yang akurat dan mudah diakses. Dan LPPOM MUI dan pemerintah Indonesia telah berupaya secara aktif dalam meningkatkan aksesibilitas informasi halal. Namun perlu ditingkatkan lagi terkait promosi kemudahan akses informasi halal tersebut, sebab meskipun sudah ada upaya untuk mempermudah akses informasi halal, masih terdapat tantangan di mana pada kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat akan produk halal masih perlu ditingkatkan. Nah, maka dari itu, urgensi dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana pengaruh halal awareness dan akses informasi halal terhadap persepsi country of origin produk kosmetik import di kalangan Gen Z wilayah daerah khusus Jakarta. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku konsumen muslim pada era globalisasi, khususnya dalam hal preferensi terhadap produk kosmetik yang halal dan berasal dari negara tertentu.
Selanjutnya, ada metode dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data berupa data primer dan sekunder. Data primer akan dikumpulkan melalui kuesioner online via Google Form dengan menggunakan skala Likert dan data sekunder menggunakan library research. Lalu yang terakhir ada objek atau lokasi kegiatan. Objek penelitian ini yaitu populasi Gen Z wilayah daerah khusus Jakarta dengan kriteria Gen Z usia 14-27 tahun. Yang kedua menggunakan produk kosmetik dan yang ketiga berdomisili wilayah DKJ. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan dari gambaran umum penelitian ini. Mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.